Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak sekalian, para santri yang Ustadz banggakan, bagaimana kabar kalian? Dan bagaimana kabar keluarga kalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang subtema letak dan luas Indonesia. Dan untuk membahasnya, kalian perhatikan gambar peta berikut ini. Nah, tahukah kalian apa itu peta? Nah, sekarang kalian cermati. Lihat peta tersebut secara cermat. Sudah? Nah, kemudian coba kalian jelaskan apa itu peta. Ustadz yakin kalian semua tahu apa itu peta, karena Ustadz yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan peta, khususnya peta Indonesia. Nah, sekali lagi pertanyaannya, tahukah kalian apa itu peta? Peta adalah gambaran atau lukisan permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Dan penggunaan skala ini menjadikan perbandingan luas area asli dengan lukisan seimbang. Peta adalah gambaran atau lukisan permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Penggunaan skala ini menjadikan perbandingan antara luas area asli dengan lukisan seimbang. Maka, supaya mudah dibaca, peta harus diberikan tulisan dan simbol-simbol secara khusus. Setelah kalian paham dan mengetahui arti dari sebuah peta, nah, berikutnya, bahwa peta itu memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama, peta berdasarkan skala. Berdasarkan skala, peta dibagi lagi menjadi 4. 1. Peta kadaster. 2. Peta skala besar. 3. Peta skala sedang. Dan 4. Peta skala kecil. Jenis peta yang kedua adalah peta berdasarkan isi. Atas dasar isinya, peta digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan keadaan umum suatu daerah. Misalnya peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Sedangkan peta khusus atau tematik adalah peta yang menggambarkan ketampakan yang bersifat khusus yang terdapat di daerah tertentu. Misalnya peta hasil tambang, peta pariwisata, dan peta kepadatan penduduk. Ketiga, peta berdasarkan objek yang dipetakan. Berdasarkan objek yang dipetakan, peta dapat dibedakan menjadi 2. Peta statis atau stasioner dan peta dinamis. Peta statis adalah peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang berubah. Misalnya, peta jenis tanah dan peta administrasi wilayah desa.
Sedangkan peta dinamis adalah peta yang isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau yang cepat berubah. Misalnya, peta transmigrasi, peta urbanisasi, dan peta tata guna lahan. Berdasarkan maksud atau tujuannya, peta dapat dikelompokkan menjadi 6. A. Peta geologi, yaitu peta yang menggambarkan keadaan geologi atau pelapisan batuan pada suatu daerah. B. Peta iklim, yaitu peta yang menggambarkan keadaan iklim pada suatu daerah. C. Peta perhubungan, yaitu peta yang menggambarkan jalur-jalur perhubungan. D. Peta kadaster, yaitu peta yang menggambarkan peta-peta tanah pada sertifikat tanah. E. Peta tanah, yaitu peta yang menggambarkan jenis-jenis tanah. Dan F. Peta pariwisata, yaitu peta yang memuat objek-objek wisata pada suatu daerah. Berikutnya adalah unsur peta. Apa itu unsur peta? Unsur peta adalah segala sesuatu atau bagian-bagian yang harus terdapat pada peta. Jika ada salah satu unsur peta yang tidak terpenuhi, maka peta tersebut bisa dikatakan peta yang tidak baik atau peta yang kurang baik. Nah, apa saja unsur dalam peta yang harus ada tersebut? Yang pertama, simbol. Kedua, judul peta. Ketiga, tanda arah mata angin. Keempat, legenda. Kemudian kelima, skala peta. Keenam, warna peta. Ketujuh, inset peta. Dan kedelapan, garis astronomis. Berikutnya, setelah kita memahami akan arti peta, unsur peta, berikutnya manfaat peta. Paling tidak ada 4 manfaat yang bisa diperoleh. Yang pertama, peta menunjukkan suatu objek atau gambar suatu tempat. Kedua, peta memberikan gambaran umum permukaan bumi seperti luas, bentuk, dan jarak dengan daerah lain. Ketiga, peta menunjukkan bentang alam suatu wilayah seperti relief, pegunungan, tanah, sungai, laut, dan gunung pasir. Keempat, peta menunjukkan kenampakan sosial budaya dalam jumlah dan persebaran seperti tanah pertanian, permukiman, flora, dan fauna. Alhamdulillah, selesai pula pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu, marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.